Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang contoh perbedaan tipe data true dan false pada fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, biar lebih jelasnya kita langsung buka aja Microsoft Excel-nya, teman-teman. Nah, ini di sini ada yang contoh yang pertama, contoh perbedaan tipe data true dan false pada fungsi HLOOKUP. Jadi ini kita akan membagi menjadi dua bagian, yang pertama pada fungsi HLOOKUP dan yang kedua pada fungsi VLOOKUP. Jadi misalkan kita ada contoh daftar nilai siswa ini, teman-temannya ada 20 nilai siswa ini, ada nama dan nilai siswanya ini, teman-teman, ada 20 datanya. Nah, nanti di sini yang di kolom kosong ini kita akan mengisikan yang pertama menggunakan tipe data true dan yang kedua menggunakan tipe data false. Nanti kita akan membandingkan perbedaannya, teman-teman. Yang di sini adalah tabel bantu atau tabel acuannya nanti, teman-teman. Ini tabel bantu atau tabel acuannya. Jadi sebelum memulainya, teman-teman, kita harus mengetahui dulu bahwa fungsi HLOOKUP itu digunakan untuk fungsi HLOOKUP itu merupakan fungsi Excel yang digunakan untuk mengambil atau mencari data dari suatu tabel secara horizontal. Nah, tabel horizontal itu maksudnya ini, teman-teman, ini. Keterangan atau headernya ini berada di samping dan isinya ada di samping sebelah sini, teman-teman. Nah, jadi dia mendatar ini, teman-teman, berbentuk baris. Nih, baris pertama, nilai adalah baris pertama, kemudian predikat adalah baris kedua. Oke, langsung kita mulai di yang pertama ini, tipe data true, teman-teman. Kita akan mencoba mengisikannya di sini menggunakan HLOOKUP. Kita ketikkan sama dengan HLOOKUP buka kurung. Nih, acuannya adalah nilai, teman-teman ya. Acuannya adalah nilai, kemudian kita titik koma. Kita copy tabelnya. Nih, tabelnya hanya isinya saja, keterangan atau headernya ini tidak usah dimasukkan. Kemudian kita ketik di keyboard F4 satu kali. Nah, ini gunanya untuk mengunci atau mengabsolutkan tabel ini, teman-teman, sehingga nanti saat di copy dia tidak akan lari. Jadi fungsinya mengunci ini atau mengabsolutkan adalah seperti itu, teman-teman. Nanti akan muncul seperti simbol ini $, seperti ini, teman-teman ya. Apabila dia sudah dikunci maka akan muncul simbol seperti ini. Kemudian kita ketikkan titik koma satu kali. Kita masukkan ini kan predikat ada di baris kedua, maka kita ketikkan dua di sini, teman. Kemudian ini karena kita menggunakan true, kita ketik saja true di sini. Nah, ini bisa juga diketik dengan angka 1, teman-teman ya. Sama saja itu keterangannya sama-sama true dia. Kalau 0 berarti false. Nah, untuk angka 1 itu sama dengan true. Tapi kita untuk memudahkan kita ketik saja di sini true. Kemudian kita tutup kurung. Kita enterkan. Nah, akan muncul nilainya, teman-teman. Kita kopikan ke bawah, kita tarik dia. Nah, akan muncul nilai yang pertama untuk tipe data true, teman-teman. Kita lanjut dulu untuk yang kedua agar kita bisa melihat perbedaannya, teman-teman. Kita ketikkan di sini sama dengan HLOOKUP buka kurung. Ini acuannya nilai lagi sama. Kemudian kita kopikan tabelnya. Sama seperti tadi, nilai atau predikatnya ini tidak usah dimasukkan, hanya isinya saja. F4 satu kali untuk mengunci atau mengabsolutkan. Kemudian 2 untuk baris predikat ada di baris kedua. Kemudian di sini kita ketikkan false. False 1 0 ya, teman-teman. Bisa juga diketik dengan angka 0. Kemudian tutup kurung. Nah, enter. Nah, sudah muncul perbedaannya, teman-teman ya. Kita tarik dulu, kita akan lebih jelasnya. Nah, ini, teman-teman, akan muncul nih. Jadi ini perbedaannya sudah kelihatan ya, teman-teman ya. Apabila ini yang tipe data true, yang pertama adalah dia akan menghasilkan nilai A, sementara yang tipe data false dia akan menghasilkan keterangan NA atau not available, teman-teman. Jadi mengapa demikian? Jadi tipe data true itu fungsinya digunakan untuk mencari nilai yang mendekati, teman-teman, mendekati dari acuannya ini. Nah, sementara untuk false itu dia mencari yang sama persis. Jadi apabila tidak ada yang sama persis, dia akan keterangannya muncul seperti ini, NA. Nah, ini 50 kan dia sama persis ini, teman. Sama persis dengan tabel acuannya ini kan. Nah, di sini D. Maka apabila kita menggunakan false dia akan muncul juga D. Di true juga akan muncul D. Ini 71 karena dia tidak sama persis di sini, acuannya kan hanya 70, teman-teman. Jadi apabila kita menggunakan false dia akan muncul juga NA. Apabila kita ganti 70 ini. Nah, dia akan berubah menjadi C karena dia sama persis. Nah,
Ini nilai 99 kenapa dia dapat A nih? Karena ini teman-teman. Nilai 90 sampai seterusnya itu dia adalah A. Nih. Nilai ini 43 ini mendapatkan E. Padahal di sini tidak ada keterangannya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan false dia menjadi NA. Jadi nilai 0 sampai 49 itu E. Jadi kita misalkan kita sini ketik 49, dia tetap E. Karena ini keterangannya 0 sampai 49. Jadi ini Excel-nya akan membaca seperti itu teman-teman. Excel-nya apabila kita menggunakan tipe data true, Excel akan membaca 0 sampai 49 adalah E. Ini 51 sampai 69 adalah D. Nih mana misalnya teman-temannya kita ubah nih misalnya. Nih 68 nih kan. Ketik 69. Nih adalah D deh teman-teman. Nah, apabila kita ganti misalnya nih 55, nah tetap D. Karena dia Excel akan membaca angka 50 sampai 69 D. Ini 70 sampai 79 adalah C. Nah, 80 sampai 89 adalah B. Mana yang 89 ya teman? Kita coba cek di sini. Nah, ini misalnya kita ganti 89. Nah, dia adalah B. Sementara 90 sampai seterusnya adalah A. Nah, apabila kita menggunakan tipe data false maka dia akan seperti ini. Apabila tidak sama persis dia akan NA. Dia harus yang sama persis. Nah, itu untuk contoh yang pertama ya teman-teman, untuk fungsi perbedaan tipe data true dan false pada fungsi lookup. Kita akan lanjut nanti ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua ini, contoh perbedaan tipe data true dan false pada fungsi VLOOKUP. Nah, nanti jadi di contoh kedua ini kita akan mengisikan ini kolom yang kosong ini menggunakan tabel acuan yang ada di sini. Nah, ini ada dua teman-teman. Ini untuk pertama tipe data false, yang kedua adalah tipe data true. Jadi kita akan mengisi nih yang kosong ini dengan tabel acuan yang ada di sini. Nah, di sini tabel acuannya ini kita ada data dari sebenarnya 20 teman-teman ya. Ada 20 nama ini. Cuma kita di sini nomornya kita lingka-lingka gini teman-teman, untuk jadi nanti terlihat perbedaannya apabila menggunakan tipe data true maupun tipe data false teman-teman. Nih, nomornya kita buat lingka-lingka ini teman-temannya. Jadi sebelum kita masukkan sini rumusnya, kita harus tahu dulu teman-teman bahwa fungsi VLOOKUP itu adalah fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengambil atau mencari data dari suatu tabel secara vertikal. Nah, jadi yang dimaksud vertikal itu ini teman-teman. Nih, tegak lurus dia teman-temannya. Jadi nama header atau keterangannya ada di atas. Ini teman-teman, sementara isinya ada di bawah. Sehingga dia akan membentuk seperti kolom-kolom ini teman-temannya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, dan kolom kelima. Jadi itu fungsi VLOOKUP itu seperti itu teman-teman ya. Nih, keterangannya ada di atas. Nah, kita langsung aja di contohnya ini kita ketikkan perumusan teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Nah, sebenarnya sama mirip seperti contoh sebelumnya tadi teman-teman ya. Cuma yang membedakan sini hanya depannya saja, ini kita menggunakan VLOOKUP. Buka kurung. Nih, acuannya nanti ini teman-teman, yang ini nomor ini teman-teman. Kita klik di sebelah sini, kemudian titik koma. Kita kopikan tabelnya, hanya isinya saja teman-teman ya. Header atau kepalanya tidak usah dimasukkan. F4 satu kali untuk mengunci atau mengabsolutkan tabelnya. Nah, titik koma, nama ada di kolom kedua. Nih, kita ketikkan 2. Kemudian kita titik koma lagi. Ini false teman-teman ya. Contoh tabel yang pertama adalah false. Kita ketikkan false, tutup kurung, enter. Nah, kita kopikan dulu teman-teman. Kita tidak bisa tarik kopinya teman-teman, kita harus satu persatu seperti ini. Nah, kita kopikan di sini karena kita akan mengganti ini teman-teman. Nah, ini 3. Nilai A ada di kolom ketiga nih. Nilai B ada di kolom ke-4. Nilai jumlah ada di kolom ke-5. Nah, ini untuk tipe data false teman-teman. Kita lanjut dulu untuk tipe data true teman-teman. Jadi nanti akan terlihat perbedaannya. Sama seperti tadi, kita buka sama dengan ulangi teman-teman, kita sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nih, acuannya sama ini teman-teman. Acuannya adalah nomor. Nih, kita klik di sini titik koma. Kemudian kita copy tabelnya. Sama header atau keterangan gak usah dimasukkan. F4 satu kali. Nama ada di kolom kedua. Nah, sini true.
karena kita akan menggunakan ini true, yang di sini atas false. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Kita kopikan juga seperti tadi biar mempercepat waktu teman-teman. Kita kopikan. Ini adalah nilai A ada di kolom ketiga. Baru kemudian ini nilai B ada di kolom keempat. Jumlah ada di kolom ke-5. Nah, ini teman-teman. Kita mulai nih teman-teman. Contohnya yang pertama ini misalkan kita ketik ini nomor 1. Ini juga nomor 1. Nah, hasilnya sama teman-teman. Karena tipe data false itu digunakan untuk mencari data yang sama persis. Sementara tipe data true itu digunakan untuk mencari data yang mendekati teman-teman. Mencari yang angka yang mendekati nih acuannya. Apabila ada yang sama dia akan menampilkan yang sama. Apabila ada yang tidak sama dia akan mencari yang mendekati. Nih misalkan kita sini ketik 6. Nah, 6 ini tidak ada teman-teman. Di sini kan tidak ada. Maka kalau kita false dia akan NA ini teman-teman. Nah, tapi kalau kita menggunakan tipe data true, kita ketikkan sini 6. Nih, dia akan muncul ini. Nama bagus nih teman-teman, padahal dia di nomor 5. Jadi Excel akan membaca urutan 5 sampai 10 itu datanya sama teman-teman. Jadi Excelnya akan membaca seperti itu bila kita menggunakan tipe data true. Ini misalkan kita ketik 9, dia akan tetap sama. Nah, bila kita ketik 10, nah tetap sama dia teman-teman. Jadi 5 sampai 10 dia akan menampilkan data yang ini, Nah, kalau tipe data false dia akan menjadi ini, NA nih 10 misalnya. Not available ya teman-teman ya. Karena tipe data false hanya mencari yang sama persis. Tidak ada yang di sini kan tidak ada teman-teman. Jadi dia menampilkan ini NA. Bila kita ketikkan sini 11. 11. Nah, hasilnya ada teman-teman. Karena nomor 11 di sini ada nih. 11 ada. 11 ini dia akan menampilkan data yang sama nih. Ini misalkan yang tidak ada lagi nih 22 ya teman-teman. Ini 22 kan tidak ada nih. 22. Nah, dia jadi NA kalau menggunakan true. Tuh. 22 adalah indah dia. Jadi nomor 21 sampai 22 itu akan menampilkan data ini teman-teman. Nih, datanya sama kalau kita ketik menggunakan tipe data true. Misalkan lagi nih 24 kan tidak ada teman-teman ya. Nih 24. Nah, dia akan mengambil data di ini. Jadi 23 sampai 24 datanya akan sama bila kita menggunakan tipe data true. Bila ini kita ketikkan. Nah, NA juga teman-teman ya. Karena tidak ada yang sama. Misalkan lagi ini 25 teman-teman, 25. Nah, 25 hasilnya sama karena ada nilainya di sini. Nah, ini 18 juga tidak ada teman-teman, misalkan 18. Nah, NA. Nah, ini ada, dia mengambil ini teman, 17 sampai 18 datanya adalah ini. Apabila kita menggunakan tipe data true. Oke, sekian contoh pengguna perbedaan tipe data true dan false pada fungsi VLOOKUP. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.